Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Dialog Kaltim. Buat pemirsa yang baru bergabung, mungkin kita akan menjelaskan kembali bahwa kita dalam episode ini menjelaskan tentang pelestarian cagar budaya Kaltim. Baik, kembali Bapak-Bapak kita akan berdiskusi bersama terkait tadi pelestarian pengembangan cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur. Sempat tadi Pak Muslimin singgung tentang kawasan Kars ini menjadi warisan dunia seperti itu Pak ya. Mungkin kita juga penasaran kok bisa sih kawasan ini menjadi warisan dunia. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang bisa menjadikan ini sebagai warisan dunia seperti itu Pak? Beberapa tahun terakhir ini kami fokus untuk membahas mengenai beberapa isu terkait dengan usulan itu. Bahkan semalam kita sampai kepada satu kesimpulan dengan mengundang tim dari UNESCO secara daring ya, bahwa kita sebetulnya sangat dimungkinkan untuk melakukan pengajuan kembali dengan memperbaiki beberapa naskah dokumen dosir itu. Yang pertama adalah dari pemerintah daerah, perangkat peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya itu yang masih kurang. Perda khusus cagar budaya yang masih sementara itu adalah salah satu instrumen yang mesti diisi di dalam dokumen dosir itu. Yang kedua, harus ada misalnya semacam narasi yang dibuat secara spesifik. Usulan itu apa yang berbeda dengan kawasan lain di dunia. Nah, kalau menyangkut gambar-gambar cadas di berbagai negara di Eropa maupun di Asia Tenggara, itu memiliki keragaman yang berbeda dengan kita. Nah, yang ingin ditampilkan di dalam naskah nominasi itu sebetulnya apa yang berbeda dan bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, narasi pendek itulah yang kami coba formulasi ulang dan nanti akan diajukan kembali kepada UNESCO sebagai badan yang memiliki otoritas untuk memberikan pengakuan itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi kita bicara tentang kemitraan ya. Yang punya peran besar sebetulnya adalah pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Karena mereka sekali lagi yang punya kepentingan tentang itu. Ketika satu warisan budaya ditetapkan sebagai bagian dari warisan budaya dunia, maka perhatian dunia akan tertuju ke situ. Betul. Paling tidak UNESCO akan memberikan semacam bantuan vokasi, bantuan pendanaan bahkan untuk ikut membantu melestarikan kawasan prasejarah itu. Tetapi sebetulnya yang kita ingin bangun, yang ingin kita bangun adalah basis pelestarian yang bertumpu kepada kekuatan masyarakat lokal. Jadi pemerintah dalam hal ini kementerian dan seterusnya memiliki keterbatasan jumlah anggota. Tapi kalau keterlibatan masyarakat secara masif dalam gerakan pelestarian itu, maka mau tidak mau cagar budaya yang ada itu akan terlestarikan dengan baik. Kita memiliki beberapa contoh yang menarik di Indonesia seperti Borobudur, ya, Prambanan atau Subak di Bali, atau yang baru 2 tahun yang lalu kawasan Ombiling di Sumatera Barat ditetapkan sebagai bagian dari warisan dunia. Nah, yang bergiat di situ sebetulnya meskipun gagasan itu muncul dari sekelompok orang, itu adalah bagaimana perhatian pemerintah daerah untuk mengeksekusi gitu kan. Membuat naskah, membantu membuat naskah, membuat rancangan perda, terus membuat semacam orkestrasi di dalam pengelolaan kawasan itu. Di samping itu juga membantu untuk merumuskan secara bersama-sama tentang tata kelola yang baik. Karena itu salah satu pertimbangan badan UNESCO itu setelah nanti Anda mau apakan kawasan itu. Maka dari sekarang kita mesti ada rencana aksinya gitu yang akan kita lakukan di kawasan itu. Ketika misalnya nanti kawasan itu sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, dari sekarang kita sudah membuat itu, sudah melakukan itu bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten Kutai Timur, Dinas Pariwisata Provinsi dan seterusnya. Saya kira kolaborasi ini memang masih sangat semacam kecambah untuk melahirkan satu gagasan besar ya. Tapi saya pikir ini adalah starting point yang cukup bagus ya dalam kerangka untuk membangun kemitraan dan memastikan bahwa usulan kita adalah betul-betul tumbuh dari gagasan berbagai pihak dan didukung penuh oleh pemerintah daerah. Oke, baik, terima kasih Pak.
Tadi terkait masalah itu tadi kan Pak, sebagai warisan dunia dan juga ada dari UNESCO, baik dan memberikan bantuan secara pendanaan atau segala macamnya itu, pastinya kan di situ ada masyarakat lokal yang tinggal kan Pak ya, Betul. dan bagaimana juga cara dari pemerintah sendiri bisa membantu juga mungkin untuk menunjang Iya. keseharian mereka seperti itu. Mungkin kepada Pak Aswin bisa membantu menjelaskan bagaimana sih Pak untuk bisa mengembangkan masyarakat lokal yang ada di situ melalui program yang ada yang menunjang dari Bapeda untuk pengembangan cagar budaya yang ada di Kaltim. Kami membicarakan ini sebenarnya hampir 10 tahun yang lalu ya, ketika Pak Made menjadi kepala Balai Cagar Budaya di sini. Betul. Itu bersama-sama dengan Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan pada saat itu. Kalau saya perhatikan memang itu dilematis tadi sebenarnya. Kalau kita mau mempercepat proses dan sebagainya itu sebenarnya mudah saja. Asal apa yang kita lakukan itu manfaatnya tuh bagi masyarakat jelas. Tapi kalau tidak jelas memang sulit. Apalagi tadi misalnya dibatasi dengan para peneliti. Pariwisata itu apabila dia sudah massal itu akan menghasilkan banyak uang sebenarnya. Nah, seperti Menara Eiffel misalnya, itu kan cagar budaya sebenarnya bagi negara mereka yang ditetapkan dunia. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya sesuatu ditetapkan sebagai warisan budaya, itu kan fotonya tersebar kemana-mana di dalam katalog dari buku UNESCO itu. Lalu orang ketika berkunjung ke satu wilayah, dia ingin ke tempat itu, ingin sebenarnya selfie, ya, trek begitu, 5 menit jalan lagi. Nah, kalau di Cina itu gunung-gunung yang bagus itu dijadikan cagar budaya mereka karena melihat apa dan sebagainya. Mereka buatkanlah jalan untuk naik dengan lift, baru tempat berkelilingnya tuh dibuatkan dari besi sehingga orang bisa jalan di situ. Itu cara mereka. Nah, cuma kan kalau di tempat kita teknologi belum sampai ke situ juga. Kalau mau dibangun, nah mengembangkan masyarakat sekitarnya, memang kita harus mengembangkan masyarakat sekitarnya, manfaat ekonomi tadi sebenarnya. Kalau orang banyak berkunjung ke sana, di sana timbullah usaha-usaha rumah, amenitas. Misalnya nggak usah hotel lah, paling tidak homestay saja dulu di sekitar situ agar orang bisa hadir di sana. Makanan juga bisa menjadi baik, jalur transportasi terbuka, itu sebenarnya yang kita inginkan. Nah, selain itu sebenarnya pemerintah itu kan ada standar-standar, indeks-indeks yang harus dilakukan. Kita punya indeks kebudayaan, indeks pembangunan kebudayaan di Kalimantan Timur. Coba disesuaikan dengan itu dulu. Nah, kalau kita hanya ingin mempertahankan sesuatu, tetapi tidak untuk kepentingan lain, itu juga memang berat kita menghitungnya. Maksudnya kita setuju dengan itu, ide gagasannya setuju, tetapi untuk saat ini secara teknis, perencanaan, secara teknis keuangan, itu memang belum bisa menjadi prioritas. Ide dasarnya kita setuju. Jadi kalau Plato mengatakan bahwa ide gagasan itu sangat penting sekali untuk sesuatu, kita setuju bahwa ini harus kita jadikan untuk dikenalkan ke seluruh dunia dan sebagainya. Nah, Pak Awang Paruk pada saat menjadi gubernur, karena dia dulu Bupati Kutai Timur, dialah yang membuat buku-buku itu sebenarnya. Bersama-sama orang Perancis itu yang buku tentang Goa Kars itu sebenarnya. Itu sudah lama, gagasan itu sudah lama kita lakukan sebenarnya. Nah, cuma belum mendapatkan persetujuan, entah apa sebabnya, kita juga kan namanya orang yang menentukan itu. Kalau misalnya diperlukan perda, coba Dinas Kebudayaan nanti kami bisa bicarakan, Bapak juga punya saran nanti secara tertulis, untuk melakukan usulan menjadi didaftarkan sebagai warisan budaya dunia ini, itu diperlukan kebijakan-kebijakan di daerah baik berupa perda maupun peraturan gubernur, kan sebenarnya selesai. Memang yang ada sekarang itu berupa buku itu aja.
semacam cerita lah, konsep lah yang sekarang. Tapi paling tidak itu sudah menggambarkan, memang sudah menggambarkan. Saya kira seperti itu usaha kita supaya kita bisa mencapai indeks-indeks yang ada. Pendidikan, sosial budaya ini harus memang bisa kita capai. Indeks literasi juga harus. Makanya buku-buku itu juga di perpustakaan, digitalnya saja yang belum sebenarnya. Iya. Nah nanti kalau sudah ada klaim-klaim lagi, itu saya yang temukan ini, saya temukan Ya, banyak ini. sumbernya jadinya nggak jelas. Oke. Kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Dialog Kaltim.